Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Juliadini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini ingin membahas soal pertemuan ke-10. Pertama, baca Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Quran Surah Al-An'am ayat 118, dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidil wa kulu washrabu wa la tusirrufu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kandungannya, ayat ini menjelaskan tentang perintah adab kepada anak cucu Adam untuk memakai pakaian indah ketika ingin memasuki masjid untuk beribadah kepadanya. Kemudian makan dan minumlah dan jangan pula berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tabdi'u khuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kandungannya, pokok kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168 adalah seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Quran Surah Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma zukiramullahi alaihi in kuntum bi'ayyiti mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Isi kandungan Surah Al-An'am ayat 118 menjelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Dalam Surah Al-An'am ayat 118 juga menjelaskan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah? Baca Quran Surah Al-A'raf ayat 157 dan Al-Isra ayat 29 dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Alladzi yatabi'unna ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wa yad'u annahum israhum wal aghlallati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azaruhum wa nasruhu wa taba'u nurul ladzi unzil. Artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummiyah tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kulla
wala taquda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum wa la ta'tu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi liqarillah fa mahidoturu khaira bakhi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi setiap terpaksa atau makannya bukanlah karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhallazina amanu la tuhirrumu thayyibati ma ahlallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisyayyara wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum haruma wattaqullazi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkannya kembali. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli? Jelaskan. Para ahli mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut. Gerald Zalman dan Malazin Wolgerf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Gerald Zalman Al-Malin perilaku konsumen didefinisikan sebagai proses pengambilan sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Gerald Zalman Al-Malin perilaku konsumen didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Nomor 2, jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Manfaat perilaku konsumen bagi produsen yaitu mengetahui, mempelajari, dan memahami bagaimana strategi atau keputusan yang harus diambil yang bisa dilihat dari keadaan pasar dan kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, produsen harus mampu membujuk konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi barang yang ditawarkan, dan mampu memahami cara konsumen dalam bertingkah laku, bertindak, berpikir, dan yang terpenting sebagaimana konsumen mengambil suatu keputusan terhadap barang yang ditawarkan atau dipasarkan, sehingga produsen bisa merancang strategi pemasaran dengan baik.
Nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respons individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campai. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga mempengaruhi media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Nomor 4, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud faktor psikologis. Yang termaksud dalam faktor psikologis adalah motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratan adalah beberapa lebih mendesak sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motivasi ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Persepsi, memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Keyakinan dan konsumen. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda karena keyakinan dan sikap semacam itu berbentuk citra mereka dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen sehingga pandangan tertarik pada mereka. Nomor 6, bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dengan menerapkan 3 faktor, yaitu motivasi, persepsi, dan keyakinan dan sikap. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan faktor sosial? Faktor sosial meliputi pengaruh lingkungan hingga mempengaruhi media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Nomor 8, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen terhadap 3 faktor, yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Yang kedua, keluarga. Perilaku pembelian sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran suami, istri, dan anak-anak jika keputusan itu untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka perilaku individu. Yang kedua, keluarga. Perilaku pembelian sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran suami, istri, dan anak-anak jika keputusan itu untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan tersebut, iklan mereka. Yang ketiga, peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat dalam hal kelompok, klub, keluarga, dan organisasi di mana ia berasal. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah tingkah laku atau gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Interaksi tersebut terdapat proses saling merespon, saling mempengaruhi, serta saling menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulasi sosial. Nomor 10, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk? Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen membeli dapat ditinjau dalam sebuah model. Model tersebut dapat dipakai untuk membuat dalam menerangkan dan memahami perilaku meskipun tidak dapat menerapkan perilaku konsumen secara tepat. Yang pertama, faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah penentuan keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial adalah kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan serta nilai-nilai anggotanya, baik dalam kelompok acuan, keluarga, maupun peran dan status. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor kepribadian sebagai karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Yang keempat, faktor psikologis. Psikologis adalah keadaan internal setiap individu akan
dan ketika melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh faktor motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi dari bahasa Latin adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ penginderaan, seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, penciuman yang memakai media molekul bau atau aroma, dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. Nomor 12. Bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Persepsi konsumen terhadap suatu produk akan menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan produk mana yang akan dibeli. Jika persepsi tersebut tinggi, maka konsumen akan tertarik dan mengevaluasi masukan-masukan informasi yang mereka dapat mengenai barang tersebut untuk kemudian membelinya. Nomor 13. Informasi apa saja yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen? Keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kamu bisa mencapai pemahaman tentang pengaruh Champagne terhadap konsumenmu. Yang kedua, analisis Champagne. Melalui studi ini, kamu dapat memahami respons konsumen terhadap Champagne. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini, kamu bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produkmu. Yang keempat, segmentasi pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantumu menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. 14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingat konsumen. 15. Jelaskan dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Ada dua dasar dalam melakukan segmentasi, yaitu pada pasar konsumen dan pada pasar industri. Yang pertama, dasar-dasar segmentasi pada pasar konsumen. Yang pertama, variabel geografis. Variabel tersebut antara lain wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Variabel demografi. Variabel tersebut antara lain umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan. Variabel psikologis. Variabel tersebut antara lain kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua, dasar-dasar segmentasi pada pasar industri. Tahap 1 yaitu menetapkan segmentasi makro. Ini pasar memakai akhir, lokasi, geografis, dan banyaknya langganan. Tahap 2 yaitu sikap terhadap penjual, ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Nomor 16, ada beberapa syarat segmentasi yang efektif. Sebutkan dan jelaskan. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif, yaitu dapat diukur, dapat dicapai, cukup besar atau cukup menguntungkan, dapat dibedakan, dapat dilaksanakan. 17. Sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam segmentasi. Pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembelian berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk berfokus pada subgrup. Dalam segmen-segmen, suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Pemasaran mikro. Praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. 18. Jelaskan model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, tahapan masukan atau input. Pada tahap masukan mempengaruhi pengalaman konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar atau kualitas produk itu sendiri. Harganya dan menciptakan citra mereka yang baik. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atau atas konsumen atau keluarga, sumber informasi, dan teman-teman. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga dan
teman-teman semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Yang kedua, tahap proses. Pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologis, motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologis, motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Ketiga, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenai masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. Yang keempat, mencari informasi. Sebelum proses pembelian ini sangat berkaitan dengan informasi tentang sumber-sumber dan menilainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan. Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui produk-produk yang bersaing dan keistimewaan masing-masing produk. Nomor 19. Jelaskan motif-motif pembelian menurut Buchari 2004. Menurut Buchari 2004, motif-motif keputusan pembelian sebagai berikut. Primary buying motif, yaitu motif untuk pembelian yang sebenarnya, misalnya kalau wanita ingin cantik akan mencari make up. Yang kedua, selective buying motif, yaitu pemilihan terhadap barang, misalnya apakah ada keuntungan bila membeli barang. Yang ketiga, patnology buying motif, ini adalah selective buying motif yang ditunjukkan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena tempat dekat, cukup persediaan barang, dan pelayanan memuaskan. Nomor 20, kriteria yang digunakan konsumen selama pengambil keputusan akan tergantung pada beberapa faktor. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pengaruh situasi, kesamaan alternatif pilihan, motivasi, keterlibatan, dan pengetahuan. Nomor 21, ada 4 sudut pandang dan menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugian, serta harus dapat mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik disebut dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugian, serta harus dapat mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik disebut economic mind. Yang kedua, sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai kognitif mind atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi terhadap produk dan gerai. Yang ketiga, sudut pandang emosional. Menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme, buktinya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya apapun yang terjadi. Benda-benda yang menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Yang keempat, kriteria evolusi. Kriteria evolusi berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Kriteria alternatif dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam membeli mobil seorang konsumen mungkin mempertimbangkan kriteria keselamatan, kenyamanan, harga, merek, negara asal, dan juga aspek hedonik seperti gengsi, kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Nomor 22. Menurut Kotler, ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pengenalan masalah. Merupakan faktor penting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Seseorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Yang keempat, keputusan pembelian. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Penilaian tersebut menyebabkan konsumen membentuk pilihan. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Artinya tahap dari proses kebutuhan pembeli. Konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan merasa puas atau tidak puas. Pembeli merasa puas atau tidak puas dalam proses pembelian terletak pada hubungan
antara penilaian suatu produk dan harapan konsumen. Terletak pada hubungan antara penilaian suatu produk dan harapan konsumen. 23. Apa saja yang saudara dapat setelah Anda membaca modul perilaku konsumen? Teori-teori apa saja yang dapat saudara pelajari setelah Anda mempelajari modul perilaku konsumen? Saya dapat mengetahui tentang perkembangan teori dan manfaat perilaku konsumen, serta pengambilan keputusan konsumen. Konsumen tidak hanya berbeda secara umum, yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan, status perkawinan dan pengaturan hidup, tetapi juga berbeda kegiatan dan minat mereka, sukaan dan pendapat mereka, makanan yang mereka makan, dan berbagai produk yang mereka beli. Dan para pemasar mencurahkan kehidupan bisnis mereka untuk memahami, meramalkan, dan memuaskan segala kebutuhan dan keinginan para konsumen, apapun yang mereka sukai, apapun yang mereka inginkan, dimanapun mereka tinggal. Nomor 24. Jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi dan implikasinya terhadap pengembangan ekonomi Islam. Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau masuk ke masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang merupakan tawaf di Baitullah sambil telanjang secara sengaja. Laki-laki bertawaf pada siang hari dan perempuan pada malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid." Yang bermaksud perhiasan di sini ialah pakaian untuk menutupi aurat. Kaum musyrik disuruh mengenakan baju setiap kali mau masuk di masjid. Berdasarkan ayat ini dan sunnah yang semakna dengan ayat itu. Bermaksud perhiasan di sini ialah pakaian untuk menutupi aurat. Kaum musyrik disuruh mengenakan baju setiap kali mau masuk di masjid. Berdasarkan ayat ini dan sunnah yang semakna dengan ayat itu. Maka disunahkan untuk mempercantik diri setiap kali melakukan sholat, terutama sholat Jumat, sholat jamaah, dan sholat Idul Fitri. Memakai parfum dan bersiwak merupakan pelengkap dalam menghias diri. Selain itu, ayat ini juga merupakan anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Yang kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Surah Al-Irifai ayat 267. Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan halal merupakan syarat untuk diterimanya doa dan ibadah. Yang ketiga, mengkonsumsi sesuatu dengan menyebut nama Allah. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya." Quran Surah Al-An'am ayat 118. Allah memperbolehkan kepada hambanya yang beriman memakan sembelihan yang dibacakan nama Allah atasnya. Artinya Dia melarang memakan sembelihan yang tidak dibaca nama Allah, seperti memakan bangkai yang dibolehkan oleh kaum kafir Quraisy dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada umat Islam perkara yang diharamkan kepada mereka, kecuali apa yang terpaksa mereka memakannya dalam kondisi madharat. Keempat, larangan bakhil dan boros dalam berkonsumsi, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." Quran Surah Al-Isra ayat 29. Dari ayat di atas, "Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu berbelenggu pada lehermu." Maksudnya, janganlah kamu bakhil, tidak mau memberi apapun kepada siapa saja. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, ini janganlah kamu berlebihan dalam
berinfak lalu kamu membelinya sesuatu di luar kemampuannya. Surah Al-Rifa'i ayat 51. Kelima, Allah menjelaskan tentang kesederhanaan sebagaimana oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berharapkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Artinya penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang akan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut diisi secara berlebihan, tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Pemanfaatan konsumsi secara berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang disebut dalam Islam dengan istilah isyaraf atau pemborosan atau tafsir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Tafsir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yaitu untuk menuju tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.